kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu. Kami ucapkan terima kasih atas kehadirannya di ruang guru untuk mengikuti diseminasi yang akan dipaparkan oleh Bu Ika terkait dengan tugas aksi nyata CGP Angkatan 7. Agar kegiatan hari ini berjalan dengan lancar dan memberikan manfaat bagi kita semua, bagi sekolah kita, khususnya untuk anak-anak di SMP Negeri 6 Malang. Kita ucapkan basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, sebelumnya acara ini akan dibuka dengan sambutan dari Kepala SMP Negeri 6 Malang, yaitu Bapak Dr. Andes Samsul Arifin MED. Karena beliau berhalangan hadir karena sakit, maka akan diwakili oleh Wakahumas, yaitu Ibu Sinta Amelia. Kepada Bu Sinta kami persilakan. Cek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kiranya hari ini kita bisa kembali mengikuti acara diseminasi aksi nyata dari CGP Angkatan 7 yang kali ini akan disampaikan oleh Ibu Ika Rahmania. Saya di sini mewakili Bapak Syam selaku Kepala SMP Negeri 6 Malang yang beliau berhalangan hadir karena sakit, sehingga untuk beberapa waktu ini kita melaksanakan tugas tanpa pendampingan dari beliau, tapi tidak menjadikan hambatan untuk kita tetap bekerja. Kita bisa memberikan yang terbaik untuk anak-anak. Nah, ibu-ibu, bapak-bapak yang hadir dalam kegiatan diseminasi hari ini, kegiatan yang disampaikan oleh Bu Ika terkait dengan budaya positif ini pastinya akan membawa manfaat untuk kita, di mana kita selaku pendidik yang harus memberikan contoh yang baik, teladan yang baik kepada anak-anak. Dalam pembelajarannya memerlukan trik dan tips atau apa yang bisa kita nanti praktekkan supaya anak-anak mendapatkan hasil yang maksimal, supaya bisa mendapatkan pendidikan, mendapatkan pembelajaran yang bermakna di SMP 6 ini. Nah, harapan dari kami semoga acara bisa berjalan dengan lancar dan pastinya akan ada angkatan-angkatan berikutnya yang kita semua akan bisa mengikuti, bisa mendaftar dan bisa tergabung dalam guru penggerak yang ada di Indonesia ini. Terima kasih atas kehadiran Ibu Bapak, terima kasih Bu Ika yang sudah memberikan tambahan materi untuk kami. Semoga bisa memberikan tambahan ilmu yang bisa kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Semoga acara bisa berjalan dengan lancar. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Sinta. Baik, menginjak inti dari kegiatan hari ini, yaitu diseminasi akan disampaikan oleh Bu Ika Rahmania dengan topik budaya positif. Kepada Bu Ika, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semuanya.
Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan siang ini kita masih diberikan kesehatan sehingga kita dapat berkumpul di ruang guru ini, yaitu untuk mengikuti paparan diseminasi saya terkait materi budaya positif. Yang terhormat Ibu Sinta Amelia selaku Wakahumas, yang terhormat Bapak Zainul selaku Wakasarpras, dan yang saya hormati Bapak Ibu semua yang ada di sini. Mohon izin Bapak Ibu, ini saya mengganggu waktu istirahat panjenengan. Saya di sini akan memaparkan terkait dengan budaya positif. Paparan saya pada kesempatan ini itu yang pertama terkait dengan filosofi pendidikan oleh Ki Hajar Dewantara. Kemudian yang kedua, perubahan paradigma. Yang ketiga, konsep disiplin positif dan motivasi. Yang keempat, keyakinan kelas. Yang kelima, kebutuhan dasar. Yang keenam, posisi kontrol. Dan yang ketujuh, segitiga restitusi. Nah, ini filosofi pendidikan oleh Ki Hajar Dewantara. Tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara bahwasanya menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Nah, di sini salah satunya melalui budaya positif. Dari filosofi Ki Hajar Dewantara di sini, kita sebagai pendidik itu seyogyanya, yaitu menuntun peserta didik. Jadi kita tidak bisa memaksakan peserta didik. Jadi di sini menuntun peserta didik agar mereka bisa mencapai keselamatan. Menuntunnya sesuai dengan kodratnya. Kodratnya ada kodrat alam sama kodrat zaman. Kodrat alamnya yaitu kondisi di Malang ini seperti apa. Jadi kondisi pegunungan seperti itu. Kemudian pas di SMP 6 di sini dekat dengan jalan besar seperti itu. Kemudian kodrat zaman di sini terkait dengan zaman sekarang. Anak-anak sekarang ini itu sudah sangat lekat dengan namanya gadget seperti itu. Jadi tidak terlepas dari situ, makanya di sini peran kita sebagai guru yaitu menuntun anak-anak tersebut. Jadi ketika mereka ada gadget seperti itu, kita tuntun bagaimana sih biar mereka itu tidak terjerumus ke hal-hal yang menyesatkan mereka. Perubahan paradigma di sini dari stimulus respon menjadi teori kontrol. Nah, di sini ada beberapa miskonsepsi. Jadi yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Selama ini kan kita melihat kayak kita itu seolah-olah mengontrol anak-anak, tapi sebenarnya bukan itu. Ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Contohnya apa? Pemberian reward. Nah, itu semuanya adalah ilusi Bapak Ibu. Jadi kurang dibenarkan seperti itu. Ilusi bahwa kritik dapat membuat orang merasa bersalah, dapat menguatkan karakter. Nah, ini juga sama, kita ketika mengkritik anak-anak seperti itu, oh kamu seharusnya gini, oh kamu ini seperti itu. Nah, ini kan seolah-olah kita ngasih ke anak-anak, ngasih wejangan ke anak-anak seperti itu biar anak-anak itu nurut sama kita, kan seperti itu. Nah, ini kemudian ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, ini tidak dipungkiri kita di sini sering kali memaksa anak-anak, ya, memaksa kamu harus seperti itu. Nah, ini sebelum masuk ke tabel ini, apa sih teori kontrol itu? Nah, sekarang saya minta tolong Bapak Ibu semuanya yang ada di sini, silahkan Bapak Ibu menggenggam sesuatu benda yang betul-betul berharga menurut jenengan yang ada sekarang.
Oke loh, enggak, yang ada di sini silahkan. Nah, sudah semuanya menggenggam. Saya minta tolong silahkan diganggu temannya tersebut. Bagaimana caranya biar genggamannya ini? Ayo, silahkan, siapa yang bisa? Apakah dilepaskan? Coba silahkan. Apakah dilepaskan? Adakah yang dilepaskan? Coba kalau nggak bisa, coba digelitikin dah. Jangan sesama muhrim saja ya Bapak. Iya, bagaimana Bapak Ibu? Kira-kira ketika panjenengan mempunyai sebuah benda yang ada di genggaman panjenengan, pastinya akan selalu menjaga benda tersebut, iya apa tidak? Meskipun digelitiki kayak gimana pun, mungkin karena tadi terpaksa akhirnya bisa terlepas seperti itu. Nah, ini sama. Jadi di sini terkait dengan perubahan paradigma, di sini yang nomor, nah ini yang nomor berapa, yaitu nomor 3 dari bawah. Di situ kalau stimulus respon, bahwasanya saya bisa mengontrol orang lain. Padahal kalau menurut teori kontrol, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Jadi sama ketika ke anak-anak itu juga sama ya. Pada stimulus respon, realitas atau kebutuhan kita sama kepada peserta didik. Kita menganggap semua didik itu memiliki kebutuhan yang sama, seperti itu. Padahal seharusnya menurut teori kontrol, di situ realitas atau kebutuhan seseorang itu antara yang satu dengan yang lain itu pasti akan berbeda. Itu. Kemudian stimulus respon, semua orang melihat hal yang sama. Nah, semuanya pokoknya gini. Jadi hanya hal sama, hanya satu aja. Padahal setiap orang memiliki gambaran yang berbeda-beda. Nah, akhirnya kan kadang muncul negative thinking seperti itu ya. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kira-kira bisa apa tidak? Ya. Tidak bisa. Yang bisa kita memahami pandangan orang lain tentang dunia. Seperti itu. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah, ini kamu nggak mengerjakan PR seperti itu, kamu salah seperti itu. Jadi dilihat hanya sebagai kesalahan. Padahal semua perilaku tersebut memiliki tujuan. Tujuannya apa? Nanti ada motivasi Bapak Ibu ya, motivasi yang ada pada seseorang itu ada apa saja nanti ada. Itu tadi orang lain bisa mengontrol saya, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Jadi kalau anak-anak itu sudah dibujuk, nanti gini gitu, ternyata gagal, pastinya endingnya pemaksaan seperti itu. Nah, menurut teori kontrol seharusnya kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi di sini akan membuka ada beberapa jalan yang jadi alternatif seperti itu dalam menyelesaikan masalah. Menurut stimulus respon, modal berpikir menang atau kalah. Nah ini menang atau kalah, atau ada yang ingin unggul, ada yang mau menjatuhkan temannya seperti itu. Nah, kalau menurut teori kontrol di sini yaitu model berpikir menang-menang. Di sini untuk membangun budaya yang positif, sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif, yang aman dan nyaman agar murid-murid itu mampu berpikir, kemudian bertindak dan mencipta dengan merdeka, mandiri dan juga bertanggung jawab seperti itu.
Insya Allah kalau di sekolah kita di sini pastinya lingkungannya sudah lingkungan-lingkungan yang positif, kemudian juga kondisinya aman, nyaman. Buktinya anak-anak ketika sore diminta untuk pulang nggak segera pulang-pulang seperti itu. Nah, ini disiplin. Apa itu disiplin Bapak Ibu? Silahkan, saya minta tolong silahkan bisa diisikan. Ini mentimeter Bapak Ibu, monggo bisa dipotret, diisikan. Kira-kira disiplin itu apa? Coba, monggo. Sudah difoto? Kalau sudah, saya buka mentimeternya. Budaya positif. Dari filosofi Ki Hajar Dewantara di sini, kita sebagai pendidik itu seyogyanya Bisa? Nggak bisa? Bisa. tak ceritain lingkungan kerja sama laki-laki. Di sini sudah ada ya tepat waktu, ada satu. Monggo yang lain. Apa itu disiplin? Disiplin adalah taat terhadap aturan yang ada. Oke. Kemudian ketaatan atau kepatuhan pada peraturan atau apa yang sudah menjadi tanggung jawabnya, ya. Suatu sikap mental dengan kesadaran untuk mematuhi perintah atau larangan terhadap suatu hal. Kemudian ada yang mematuhi peraturan karena memahami manfaatnya. Luar biasa sekali Bapak Ibu ini ya. Nggih. Patuh tepat waktu, tertib dalam regulasi, luar biasa panjenengan. Memang guru-guru yang ada di SMP 6 ini luar biasa andalnya ya. Dilarang sikap ya, dilarang sikap pelintat-pelintut, sikap yang menunjukkan ketaatan. Apa itu pelintat-pelintut ya? Apa itu pelintat-pelintut? Kemudian sesuai dengan kaidah yang berlaku baik agama maupun masyarakat. Taat dan tertib, kemudian ada komitmen ya. Terima kasih Bapak Ibu sudah mengisi mentimeternya. Kita lanjutkan kembali. Apa yang sudah Bapak Ibu tadi tampilkan itu sudah luar biasa, sudah betul semuanya ya. Jadi di sini makna disiplin secara etimologi atau bahasa Latin itu disiplin artinya pengikut. Nah, jadi disiplin itu merupakan kepatuhan. Tadi sudah ada ya, patuh itu. Kepatuhan terhadap aturan atau kemampuan untuk mengendalikan diri sesuai dengan aturan dan norma yang berlaku, seperti itu. Lah, kalau ada di sini kepatuhan terhadap aturan, kemampuan untuk mengendalikan diri. Kemampuan mengendalikan diri itu selalu berupa proses, jadi tidak bisa instan, iya apa tidak? Jadinya pastinya butuh proses.
Nah, jadi untuk mencapai disiplin itu membutuhkan waktu. Namun sekarang ini tidak jarang orang dewasa ingin anak disiplin instan sehingga muncul jalan pintas. Seperti itu. Sehingga muncul jalan pintas. Nah, ini jalan pintasnya. Yes or no, ya. Di sini ada teori wortel dan stick. Ya, saya nggak bisa bahasa Inggris. Jadi di situ ada seekor keledai, di depannya itu ada sebuah wortel. Nah, tapi yang di belakangnya itu selalu mencampur. Terus habis itu di situ yang belakang itu enak-enakan seperti itu ya. Jadi menikmati seperti itu. Nah, sementara yang keledai, mohon maaf, keledai di situ I will work hard to get bonus salary hike seperti itu. Jadi kan untuk mengejar sesuatu, jadi dia berusaha semaksimal mungkin. Nah, apakah itu yes or no yang bisa menentukan panjenengan? Menurut Jeremy Bentham, bahwasanya semua orang termotivasi melakukan sesuatu untuk menghindari rasa sakit dan mendapatkan imbalan itu. Nah, imbalannya berupa apa? Reward ataupun punishment. Nah, kira-kira apakah masih relevan pada saat ini? Kira-kira pripun? Iya. Nah, ini contohnya pemberian reward. Ya, pemberian reward kalau di TK seperti itu kan banyak bintang ada. Oh, di stempel bintangnya 3, oh di stempel bintangnya 4, seperti itu. Lah, kalau kita ini yang mungkin diterapkan sama Bapak Ibu, bahwasanya apa itu kalau misalkan mendapatkan nilai ulangan dapat 100 atau misalkan PTS atau PAS atau PAT dapat 100. Nanti kalian dikasih apa fresh money misalkan seperti itu, atau misalkan pas ujian dapat fresh money seperti itu. Nah, ini itu reward atau hadiah. Apakah pemberian reward dan hadiah itu ada dampaknya? Nah, di sini ada dampaknya, pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Jadi anak-anak itu kalau misalkan tidak dikasih reward, mereka akan males-malesan seperti itu. Tapi nah ini akan terus akan berlanjut seperti itu, sehingga mereka menjadi tidak bersemangat. Penghargaan tidak efektif. Sama, jadi mereka hanya berfokusnya untuk mendapatkan penghargaan. Jadi mereka tidak muncul dari dirinya sendiri. Oh, saya pingin seperti ini, tidak. Tapi di sini karena ada pemaksaan. Kemudian penghargaan merusak hubungan. Nah, kalau tentunya akan menimbulkan iri ya, temennya mendapatkan hadiah seperti itu, sementara apa itu dirinya yang di meja-meja sama teman-temannya itu tidak mendapatkan hadiah, sehingga pastinya akan timbul keirian seperti itu. Nah, penghargaan menurunkan kualitas. Jadi kalau semisal tidak dikasih reward, tidak dikasih hadiah, mereka tidak mau bekerja itu, sehingga kualitasnya mereka pun juga akan menurun. Itu dampak dari pemberian reward atau hadiah. Nah, apakah kita tidak boleh memberikan hadiah kepada anak? Kita di sini boleh memberikan apresiasi kepada anak. Apresiasi itu kan bentuknya spesifik ya Bapak Ibu. Jadi bentuknya spesifik melalui ucapan seperti itu. Kemudian berfokus pada proses dan upaya anak. Di akhir bukan di awal. Atau jadi maksudnya gini. Jadi ketika di awal itu tidak ada iming-iming, tapi ketika mereka sudah berhasil mengerjakan, itu baru kita apresiasi. Kamu luar biasa seperti itu. Terima kasih sudah mengerjakan tugas dengan sangat baik. Jawaban yang kamu sampaikan luar biasa seperti itu. Itu adalah bentuk-bentuk apresiasi.
Nah, ini punishment atau hukuman. Nah, sekarang monggo siapa yang mau mengacungkan diri di sini terkait dengan ingatan Bapak Ibu semuanya ketika sekolah. Jadi baik mulai dari TK maupun sampai SMA, ada ingatan apa yang kira-kira sampai sekarang itu masih betul-betul membekas dan itu merasakan aduh sakit hati banget seperti itu. Monggo silahkan siapa yang mau mengungkapkan. Tidak apa-apa jujur. Iya, loh sakit hati aja. Iya, loh iya betul ada mic-nya, minta mic. Oh ini. Iya. Silakan Bu Iza. Yang diingat pas waktunya sekolah itu apa yang sampai sekarang membekas itu? Terima kasih Bu Ika. Ingat tapi tidak sakit hati Bu Ika. Jadi dulu waktu MI itu setara SD ya, dulu pernah kalau tidak hafal surat pendek itu dicubit saya sama guru. Tapi ya enggak apa-apa kan dulu ya. Terus kalau SMA itu pernah dipanggil sama BK gara-gara saya itu tidak pernah bolos, sekalinya bolos ketahuan BK. Jadi dipanggil. Terima kasih Bu Ika. Iya, terima kasih Bu Iza, kasih keplos buat Bu Iza, Pak Ibu. Itu pengalamannya Bu Iza ketika sekolah. Jadi pada saat MI pernah dicubit seperti itu, kemudian pada saat SMA pernah dipanggil BK, sekalinya bolos kok yuk apesmen gitu ya Bu ya. Ya Allah, ndak bakat itu. Monggo silahkan satu lagi yang mau mengungkapkan. Oh Bu Kris, iya ini Bu Kris berarti masa lalunya masih ingat sekali, luar biasa ya Allah. Ya, terima kasih Bu Ika. Ini saya alami di kelas 3 SD. Ibu apa kalau boleh tahu? Kebetulan SD saya SD Katolik, jadi disiplin. Jadi waktu itu buku PR itu ketinggalan. Jadi saya harus pulang untuk mengambil buku itu. Sampai di rumah juga dimarahi oleh bapak. Jadi sudah harus pulang, sampai di rumah enggak dikasih tapi malah dimarahi. Terus saya pikir sampai sekarang kok guru dulu itu berani ya untuk menyuruh muridnya pulang padahal rumahnya jauh dan jalan kaki. Terima kasih Bu Ika. Oke, terima kasih Bu Kris, kasih aplaus buat Bu Kris. Luar biasa Bapak Ibu, Bu Kris sudah berapa puluh tahun ya? Kelas 3 SD itu. Ya tadi Bu Latifah mau menyampaikan, monggo Bu Latifah. Nah, ini yang benar-benar membekas sampai sekarang nggak bisa inget mungkin. Oh siap Bu Ika. Yang nggak bisa inget. Terima kasih Bu Ika. Ini pengalaman pribadi. Ini kaitannya dengan guru agama juga. Terima kasih. Jadi saya tuh dulu di SD, ini kelas 5 kalau nggak salah. Itu saya tuh punya kenangan buruk dengan guru agama. Nah, ya ini mungkin kualat ya Bu Ika. Jadi dulu itu saya tipe belajarnya itu adalah yang mendengarkan gitu. Karena dulu tidak ada LCD, tidak ada apa namanya video dan lain sebagainya gitu Bu. Jadi ketika gurunya mendengarkan, kebetulan saya itu punya buku cetak. Gurunya menjelaskan ya. Saya punya buku cetak, saya beli stabilo warna-warni, dibelikan ibu waktu itu. Jadi kalau ada yang penting digarisi gitu. Supaya menarik saya garisi, tapi saya fokus ke bukunya sambil mendengarkan. Tapi guru saya salah paham sepertinya. Jadi buku itu buku cetak dilempar ke kepala saya. Tuas gitu, dibilang main-main kamu gitu. Kenapa nggak memperhatikan ketika saya menjelaskan, bilang gitu. Padahal waktu itu saya termasuk anak yang ranking gitu loh, mboten sombong. Gitu Bu, jadi saya tuh kaget. Apalagi di sebelah saya tuh ada yang naksir saya dulu.
malu hamba gitu loh Bu. Jadi salah paham saja sebenarnya. Jadi saya sebenarnya mendengarkan beliau, tapi beliaunya yang salah paham ke saya. Dikira saya bermain dengan pulpen warna-warna itu. Padahal saya menggaris yang penting-penting yang di buku yang beliau jelaskan sambil melirik. Gitu. Siap, itu saja mungkin yang sampai sekarang akhirnya membuat saya termotivasi supaya saya tidak seperti itu ke anak-anak gitu, karena saya tidak suka dibegitukan. Luar biasa. Terima kasih Bu sekali, Ika. Bu Latifah pengalamannya. Kasih aplaus buat Bu Latifah. Bu Latifah. Enggak, pengalaman yang luar biasa ya Bapak Ibu. Masih ingat semuanya. Jadi seperti itu kayak Bu Latifah tadi itu akhirnya membekas beliaunya, jangan sampai aku melakukan seperti itu kepada anak-anak. Makanya akhirnya Bu Latifah kan jadi guru ramah seperti itu ya. Kemudian satunya guru apa kemarin lupa, inspiratif seperti itu. Nggih, luar biasa Bu Latifah. Nggih. Iya Bapak Ibu, ada lagi yang mau mencurhatkan unek-uneknya? Sudah? Bu Titi? Oh iya, mau mencurhatkan unek-uneknya. Monggo napa? Terima kasih Bu Ika. Pada mulai SD, min sampai SMA itu saya itu sekolah dengan keponakan pertama orang tua saya. Umurnya berarti sama dengan saya. Yang namanya keponakan itu kan manggilnya lek titik. Ini saya jadi sedih seperti orang tua. Jadi semua teman saya SD itu manggil saya Le. Jadi saya seperti dibully saat sekolahan. Demikian juga masuk SMP. Satu bangku, kendaraannya ya jadi satu, namanya saudara ya, keponakan sendiri. Jadi di SMP terjadi lagi, semua nyeluk bule sama saya. Sampai SMA. Nah, sampai sekarang pun kalau ada teman-teman saya reuni mulai SD SMP, bukan manggil titik, bule. Gitu aja. Terima kasih. Terima kasih Bu Titi atas kasih plus buat Bu Titi. Ibu, ya Allah, subhanallah, luar biasa ya. Masih ingat sampai sekarang. Itu kira-kira tahun berapa Bu Titi? ...72 Enggak, luar biasa, masih tetap ingat ya Bapak Ibu itu. Pada saat itu ketika pembulian seperti ya, pembulian ya berarti ya, itu bapak atau gurunya gitu pripun Bu Titi? Oh ya, enggak, terima kasih Bu Titi, ya Allah, tapi tetap awet muda kok Bu Titi sekarang itu. Enggak. Iya Bapak Ibu, itu pengalaman dari Bu Titi. Terima kasih kepada Bu Iza, Bu Kris, Bu Latifah dan Bu Titi sudah berkenan menyampaikan. Jadi pengalamannya ketika dulu masa sekolah itu ada pengalaman apa sih yang menyakitkan seperti itu. Nah, di sini Bapak Ibu, pemberian punishment atau hukuman di sini memiliki dampak. Nah, seperti itu. Tadi seperti Bu Latifah ingat, makanya jangan sampai itu. Tapi Bu Iza karena terlalu baik sehingga ikhlas, gak apa-apa wes dicubiti. Berarti kalau sekarang dicubiti bisa Bu Iza ya. Iya, enggak. Itu. Terus juga demikian Bu Kris. Untung tahun dulu itu nggak ada penculikan ya Bu Kris ya. Kalau tahun sekarang gitu anak-anak disuruh pulang nggak balik ke sekolah itu anak-anak ya. Iya. Dampaknya, jadi di sini ada rasa sakit untuk jangka waktu yang lama. Nah di sini ini gambarnya disuruh berdiri di depan kelas. Saya dulu pernah ngajar juga pernah kayak gini. Jadi saya introspeksi, saya tuh kok introspeksi, saya refleksi diri sendiri.
bahwasanya saya sendiri ini juga banyak salah Bapak Ibu. Jadi pernah, jadi anak-anak nggak silahkan berdiri di depan seperti itu. Nah ternyata di sini ini akan menimbulkan rasa sakit untuk jangka waktu lama. Seperti Bapak Ibu tadi sampaikan itu. Kemudian mereka ketika diberikan hukuman, mereka itu berusaha untuk menyembunyikan kesalahan atau akan menutupi dengan kebohongan biar mereka itu aman, istilahnya seperti itu. Nah, ini dampak dari pemberian punishment. Kemudian membangun konsep diri negatif. Jadi anak-anak itu akan merasa bersalah, terus aku kok salah gini, aku kok mesti gini, mesti aku kok dihukum. Seperti itu. Jadi bukannya mereka tambah sadar, tapi akan merutuki dirinya sendiri. Kemudian yang keempat, mereka akan membenci sebuah kedisiplinan. Itu. Jadi mereka pinginnya bebas. Nah, apakah kita tidak boleh memberikan hukuman kepada anak? Nah, lebih baik menggunakan konsekuensi. Tapi nanti daripada konsekuensi ada yang lebih baik lagi Bapak Ibu, yaitu ada restitusi seperti itu. Lah yang ini konsekuensi. Konsekuensi itu pastinya ada penyebab dan ada akibatnya apa. Seperti itu. Itu kalau konsekuensi biasanya diberikan berdasarkan suatu data yang datanya itu dapat diukur. Nah, misalnya setelah 3 kali tugasnya tidak diselesaikan, maka nah itu konsekuensinya apa? Biasanya seperti itu. Itu kalau konsekuensi. Contohnya apa? Nah, ini menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Otomatis ya Bapak Ibu ya. Kalau misalkan ada yang merobekkan buku temannya, ayo ganti. Atau misalkan sudah minjam buku kemudian dihilangkan, ganti. Itu disebut dengan konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja. Nah, ini bukan kadang ya, lumayan sering kali. Jadi bawa tumblernya tumpah gitu, entah di meja, entah di lantai, akhirnya anak-anak kan ngepel seperti itu. Yang diterapkan anak-anak itu merupakan sebuah konsekuensi. Nah, ini motivasi perilaku manusia menurut Diana Gosen dalam bukunya Restructuring School Discipline. Motivasi perilaku manusia itu ada sebenarnya ada motivasi internal sama motivasi eksternal. Itu. Kalau internal itu berasal dari diri mereka sendiri, kalau eksternal itu ada 2, yaitu mereka termotivasi karena satu, punishment atau sebuah hukuman. Itu. Jadi untuk menghindari rasa sakit atau hukuman itu ya sudah, mereka akhirnya ya ikut itu. Jadi di sini yang memotivasi perilaku manusia itu agar mereka tidak mendapatkan hukuman. Oh, nanti aku kalau terlambat aku harus disuruh misalkan kalau misalkan aku nggak menggunakan sepatu warna hitam, nanti sepatunya dilepas, nggak pakai sepatu. Nah, untuk menghindari itu akhirnya ya sudah terpaksa menggunakan sepatu warna hitam. Kemudian pemberian reward atau hadiah. Nah, jadi di sini motivasinya manusia yaitu untuk mendapatkan suatu penghargaan atau suatu hadiah seperti itu. Mereka akan termotivasi. Oh, nanti kalau apa itu aku bisa berhasil, nanti aku akan mendapatkan piala. Oh, kalau aku nanti akan gini, aku nanti akan mendapatkan ini. Sekali lagi, kalau pemberian reward dan hadiah itu dijanjikan di awal. Ya, dijanjikan di awal. Tolong dihindari. Kalau bisa ya sudah, kalau misalkan mereka sudah berhasil baru kita kasih seperti itu, oke, enggak apa-apa, seperti itu ya. Tuh. Kemudian motivasi internal berarti berasal dari diri manusia sendiri. Apa? Yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan. Mereka itu pinginnya seperti apa sih? Itu motivasi internal, dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya.
oh mereka percaya ini salah, aku jangan melakukan ini, kalau aku melakukan ini nanti efeknya ini. Itu berasal dari dirinya sendiri. Jadi anak tersebut berusaha menghargai dirinya sendiri. Sama seperti kita ya Bapak Ibu ya, kita datang ke sekolah tepat waktu seperti itu. Nah itu kan insya Allah bukan sebuah paksaan, tapi di sini karena kita menghargai diri kita sendiri. Jangan sampai, pastinya kalau kita misalkan datang terlambat seperti itu kan ada beban seperti itu ya. Nah itu makanya itu sudah menunjukkan bahwasanya kita itu sudah menghargai diri kita sendiri. Nah, nilai-nilai apa yang mereka percaya? Nah, nilai-nilai yang dipercaya oleh anak-anak itu adalah nilai-nilai kebajikan. Jadi nilai-nilai yang bagus. Apa sih contohnya? Lah, kaitannya sama, ada yang ingat apa itu dimensi profil pelajar Pancasila, ada apa saja? Jadi tujuannya. Jadi kan ada yang nasionalisme, ada lagi lupa. 5 itu ada yang bisa bantu Bumia? Bumia mungkin mau enggak? Iya. Iya Bu Susi minta tolong mic-nya dong. Iya nggak apa-apa, ngerpek. Monggo. Oke. Lo komen 6 tapi bener. Piro sih kabeh 6 ah? Ya. Dimensi itu apa? Ya, tak bacakan ya. Oke. Yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, mandiri. 3, gotong royong. 4, berkebinekaan global. 5, bernalar kritis. 6, kreatif. Nah, terima kasih Bu Susi. Kasih aplaus buat Bu Susi. Nggak apa-apa meskipun sudah ngerpek tapi oke punya kok ya. Jadi itu peserta didik menghargai. Jadi nilai-nilai seperti itu sudah tertanam pada diri mereka. Mereka percaya akan apa itu nilai-nilai kebajikan tersebut. Nah, ini disiplin positif. Nah, ini ada salah dan benar, nggak milih ini ya Bapak Ibu. Jadi kalau kita membiarkan anak bertindak semaunya, jadi kayak datang pakai apa itu nggak pakai dasi seperti itu. Kalau kita membiarkan anak-anak tersebut itu perbuatan yang salah. Ya, jadi membiarkan anak bertindak semaunya itu tidak boleh. Memberikan hukuman dengan kegiatan positif itu juga tidak dibenarkan. Maksudnya bagaimana hukuman yang positif? Nah, hukuman yang positif ini pun juga pernah saya lakukan Bapak Ibu. Jadi meminta anak-anak mengaji atau menuliskan apa seperti itu. Nah, itu dengan kegiatan-kegiatan positif itu juga tidak dibenarkan seperti itu. Terus seharusnya bagaimana? Jadi kita sebagai sebagai pendidik itu harus tahu memahami sebab akibat dari tindakan. Jadi kita harus ngomong sama anak tersebut seperti itu. Jadi nanti kalau sudah masuk ke restitusi ada Bapak Ibu ya. Jadi harus tahu, oh penyebabnya apa kamu melakukan ini seperti itu. Akibatnya akhirnya terjadi misalkan dia datang terlambat seperti itu. Nah, membantu anak mengembangkan keterampilan hidup dan keterampilan sosial. Nah, ini memang harus Bapak Ibu. Jadi tugas kita kan memang mengembangkan kompetensi yang ada pada diri peserta didik. Bertujuan untuk jangka panjang, jangan sampai nanti ketika anak-anak itu sudah dewasa kayak tadi akhirnya mengingat hal-hal yang kurang bagus seperti itu, akhirnya ada perasaan tidak enak, perasaan dendam seperti itu ya. Jadi inilah disiplin positif itu.
Jadi tujuannya bukan untuk sekarang. Jadi biar nanti sampai apa ya? Ini lebih ke kayak pembiasaan ya. Tadi budaya itu kan pembiasaan. Jadi biar sampai nanti dewasa mereka akan selalu berbuat yang baik. Nah, ini selanjutnya ada keyakinan kelas. Keyakinan yaitu nilai-nilai kebajikan atau prinsip universal yang disepakati bersama secara universal, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Nah, menurut Gosen, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam atau memotivasi secara intrinsik. Ini keyakinan kelas. Murid-murid pun demikian, mereka perlu mendengarkan, mendalami tentang suatu keyakinan daripada hanya mendengarkan peraturan-peraturan yang mengatur mereka harus berlaku begini, harus berlaku seperti itu. Nah, ini tidak dibenarkan. Ini membuat keyakinan kelas atau kesepakatan kelas. Bapak Ibu, di sini kesepakatan kelas dan peraturan kelas itu berbeda ya. Sekali lagi, kesepakatan kelas dan peraturan kelas itu berbeda. Kalau kesepakatan kelas itu bersifat universal dan berbentuk positif. Jadi di sini kalau yang kesepakatan kelas itu kalimatnya itu positif semuanya. Tidak ada yang kalimat jangan, tidak, seperti itu tidak ada. Jadi kalau membuat sebuah keyakinan kelas atau kesepakatan kelas itu selalu dengan kata-kata yang positif dan langsung mengena. Tuh, dibuat bersama dengan anak. Jadi di sini kalau kesepakatan kelas itu anak-anak semuanya ikut menyampaikan. Misalkan kayak ini pernah saya lakukan pas di kelas 98, kelasnya Bu Susi, pas pelajaran IPA. Jadi di sini itu anak-anak memang saya minta untuk membuat, kamu pengennya pembelajaran IPA itu seperti apa sih? Seperti itu ya. Kamu pengennya seperti apa? Nah, terus kesepakatan apa yang ada di kelas ini biar suasananya nanti biar tenang, nyaman, kamu belajar enak, seperti itu. Nah, itu nanti akan izin saya tampilkan. Kemudian kalau peraturan kelas itu benar-benar dibuat rinci Bapak Ibu ya. Kemudian juga dibuat oleh orang dewasa atau oleh sekolah. Anak-anak tidak ikut campur dalam penyusunan suatu peraturan sekolah. Tuh. Nah, ini izin sedikit saja menampilkan. Jadi ini saya mau memberikan sebuah, apa itu ya? Yang kertas kecil-kecil itu apa namanya? Lupa saya. Sticky note, betul, sticky note. Anak-anak saya minta untuk menuliskan ke kertas tersebut. Jadi satu anak dapat, kemudian setelah mereka menuliskan, mereka menempelnya di depan kelas. Sehingga kalau di kelasnya Bu Susi ada tempelan ya Bu Susi ya, mohon maaf. Itu kesepakatan IPA Bu Susi. Nah, loh mana ini? Videonya nggak selesai. Ini di kelas yang jadi nanti yang itunya itu tidak apa itu namanya, jadi anak-anak langsung menempelkan di depan kelas. Mohon maaf itu separuh ya. Jadi seperti itu, nanti kesepakatan kelas itu akan diyakini sama anak-anak sehingga jangan sampai pada saat pelajaran IPA melanggar itu, karena memang kesepakatan yang bikin itu mereka sendiri.
Nah, ini Bapak Ibu, perbedaan antara peraturan kelas dan kesepakatan kelas. Ini contohnya. Kalau peraturan kelas dilarang, nah ini kan sudah negatif ya, dilarang membuang sampah sembarangan. Nah, itu dibuat kata-kata yang positif seperti itu. Jadi menjaga kebersihan kelas itu. Tidak boleh melakukan bullying kepada teman. Nah itu tadi yang yang diingat Bu Titik padahal sudah tahun 70-an ya. Nah, kesepakatan kelasnya bagaimana? Menghormati semua orang, menghormati atau menghargai semua orang. Itu. Kemudian peraturan kelas tidak boleh telat dalam mengumpulkan tugas. Nah, tidak boleh ada kata-kata tidak, jangan, itu kalau seperti itu peraturan kelas. Kalau kesepakatan kelas, mengerjakan segala pekerjaan yang telah ditugaskan dengan tepat waktu. Kalau itu kesepakatan kelas. Jadi positif kalimatnya. Lanjut. Nah, ini kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Ini bahasa Inggris lagi, Masya Allah. Mungkin saya bisa dibantu sama siapa, Bu Dita atau Bu Nisa ya. Artinya apa ini? Minta tolong Bu Esti mic-nya. Apa itu ya? Ada bentuk hati, ada power, survival, freedom, fun. Loh, jangan tukaran. Tidak apa-apa. Oh, Bu Iza, silakan Bu Dita. Ya, apa itu? Bu Nisa, astagfirullah, maafkan. Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, fun itu kesenangan. Fun itu kesenangan. Lucu, kelucuan. Freedom itu kebebasan. Kebebasan, jadi pengen bebas. Hak power kekuatan. Kekuatan atau apa? Penguasaan gitu ya? Iya. Pengen berkuasa. Belonging itu kepunyaan. Kepunyaan. Ada bentuknya jantung ya itu, Ibu, bukan hati. Kepunyaan. Kepemilikan atau kepemilikan. Cinta ya? Iya. Cinta, kasih sayang seperti itu. Kemudian kalau survival, survival mungkin bisa diartikan ketahanan. Ketahanan, berarti bertahan, bertahan dari godaan setan. Ya. Seperti itu, ya. Nggak, terima kasih Bu Nisa sudah membantu mengartikan. Kasih plus buat Bu Nisa. Iya. Nah, betul sekali bahwasanya di sini 5 kebutuhan dasar manusia itu ada bertahan hidup, tadi survival, kasih sayang dan rasa diterima. Nah, ini kasih sayang. Kemudian penguasaan, kebebasan dan kesenangan. Seperti kemarin Bapak Ibu kan saya minta tolong untuk mengisi kuesioner ya. Itu sebenarnya untuk mendeteksi, untuk melihat kebutuhan dasar apa sih yang pengen Bapak Ibu punyai seperti itu. Nah, macam-macam kemarin itu. Ada yang kebebasan, ada penguasaan, tapi rata-rata yang hasilnya Bapak Ibu itu yaitu kasih sayang dan rasa diterima. Nah, ini saya kok jadi curiga ya. Kasih sayang dan rasa diterima yang dibutuhkan itu. Oke. Nah, Bapak Ibu, di sini ada beberapa contoh tindakan bertahan hidup. Nah, anak-anak kalau di dalam kelas panjenengan pernah melihat mereka, Bu, lapar sambil megangi perut seperti itu ya. Nah, kenapa? Oh, saya izinkan. Nah, itu kebutuhan mereka, Bapak Ibu. Karena mereka bertahan hidup. Itu. Mereka pingin minum, haus gitu. Masa mau kita larang? Ya, tapi kalau air putih ya, kalau yang manis-manis, yang kemasan kalau bisa dihindari. Oh, monggo kopi khusus spesial nanti buat Pak Dian.
Oke. Menginginkan dipeluk, disayang, dipegang tangannya, dipegang kepalanya, dielus-elus seperti itu. Nah, ini kalau anak-anak bagaimana? Anak-anak kan pastinya juga sama, saya ya, pastinya juga sama, mereka gini loh, kita kan kayak nepuk kayak gini itu sudah ini memberikan sebuah kasih sayang kepada anak-anak seperti itu. Semoga tidak disalahartikan. Nah, kita juga sering menjumpai anak-anak, mereka selalu ingin tampil di depan temannya dan selalu ingin didengarkan, ya kan? Ya, itu mereka ingin berkuasa. Itu kebutuhan hidup loh ya, kebutuhan dasar manusia seperti itu. Itu kebutuhan dasar penguasaannya. Mereka selalu ingin tampil di depan kelas seperti itu. Ada. Kemudian, nah ini saat kita memberikan instruksi, anak-anak melakukan dengan caranya sendiri, tidak mengikuti instruksi yang diberikan. Ada kan, aduh wis pokok sakarepku dhewe wis itu. Nah itu anak-anak itu pingin bebas itu. Tuh, ya. Jadi kita sebagai guru tadi memang harus menuntun anak-anak. Kemudian kesenangan. Nah ini seringkali Bapak Ibu kejadian ini. Di kelas saya itu juga gitu, Bu, izin ke kamar mandi. Nah, itu mereka akhirnya tawaf. Itu merupakan kebutuhan kesenangan, karena di kelas itu mereka boring seperti itu, merasa tidak senang seperti itu ya. Berarti kita berefleksi sendiri kembali bahwasanya oh ternyata memang pembelajaran saya sendiri di sini masih kurang bisa diterima anak-anak, karena suatu pembelajaran yang bagus itu kan pastinya anak-anak akan merasakan senang dan tidak keluar kelas, itu baru oke. Nah ini ada 5 posisi kontrol, yaitu ada penghukum. Nah ini posisi kontrol itu berarti siapa? Posisi kontrol itu biasanya ya kita sebagai guru seperti itu. Nah kita di sini bertindak yang mana? Ada penghukum, pembuat merasa bersalah, ada teman, ada pemantau, ada manajer. Kira-kira mendingan yang mana ya ini dari 5 posisi kontrol ini? Nah kita lihat satu persatu. Penghukum, nah ini penghukum. Nada suaranya tinggi, bahasa tubuhnya, matanya melotot, dan jari menunjuk-nunjuk menghardik. Itu penghukum. Kemungkinan anak marah dan mendendam, atau mereka akan bersifat agresif. Ini adalah posisi kontrol sebagai penghukum. Contohnya bagaimana kalimat-kalimat yang terlontar? Patuhi aturan saya, atau awas. Nah seperti itu. Kamu selalu saja salah, selalu pasti selalu yang terakhir selesai. Pada saat mengumpulkan tugas mesti lo yo arek iki terakhir kali seperti itu. Nah ini kita di sini bertindak sebagai seorang penghukum, sehingga di situ takutnya nanti anak-anak itu akan merasa dendam Bapak Ibu. Jadi kalau hindari posisi kontrol sebagai penghukum. Posisi kontrol berikutnya, pembuat merasa bersalah. Nah ini biasanya itu suaranya lembut, membuat orang lain merasa tidak nyaman atau bersalah atau merasa rendah diri. Nah ini pembuat rasa bersalah. Anak akan merasa menjadi orang yang gagal dan tidak sanggup membahagiakan orang lain seperti itu. Biasanya seperti apa? Loh, kalau kamu seperti itu atau gini, kamu nggak kasihan kah sama ibu? Nanti kalau kamu seperti itu, ibu yang akan kena hukuman. Nah, itu pembuat rasa bersalah seperti itu. Jadi ini contohnya, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu.
berapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya? Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini? Itu pembuat rasa bersalah. Jadi gurunya itu kayak merasa seolah-olah kalau kamu melakukan kesalahan itu imbasnya ke saya. Seperti itu. Itu ini posisi sebagai teman, tidak menyakiti anak, berupaya mengontrolnya melalui persuasi. Persuasi itu apa ya bahasa Indonesia? Mungkin bisa dibantu ya. Persuasi itu apa? Oh, ajakan. Iya. Jadi berarti berupaya mengontrol anak tersebut melalui ajakan. Seperti itu. Ajakan yang bagus seperti itu kah? Bu Iza atau Bu Pinggan? Mengajak. Oke. Mengajak. Iya. Itu persuasi. Tergantung pada guru tersebut. Bila ada masalah, dia merasa bisa mengandalkan guru tersebut untuk membantunya, tidak berlaku untuk guru yang lain. Nah, ini Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu bertindak sebagai posisi kontrolnya sebagai teman, Bapak Ibu itu akan dicari sama anak-anak, dan anak tersebut itu tidak akan pernah mau bercerita ke guru lain, maunya ya ke Bapak Ibu sendiri. Itu sebagai posisi kontrol teman. Karena kenapa? Karena Bapak Ibu itu ya wes, kita sekarang kayak teman seperti itu. Bapak Ibu ketika dia anak-anak bercerita seperti itu, Bapak Ibu bisa mendengarkan, bisa memberikan solusi seperti itu. Nah, ini posisinya sebagai teman. Nah, ini contohnya, ayo bantulah demi Bapak ya. Ayo ingat, tidak bantuan Bapak selama ini, ya sudah kali ini tidak apa-apa, nanti Ibu bantu bereskan, seperti itu. Nah, posisi kontrol yang keempat yaitu pemantau. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang yang kita awasi. Murid memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah. Ini merupakan masih faktor ekstrinsik, bukan intrinsik. Jadi di sini guru, jadi kita di sini memantau, mengawasi anak-anak seperti itu. Mengawasi anak-anak secara bertanggung jawab. Jadi apa yang anak-anak, sehingga anak-anak itu bisa melakukan karena mau melakukan yang bagus, karena kita di sini selalu mengawasi itu sebagai pemantau. Nah, contohnya kalimatnya seperti apa? Nah, ini peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan itu sebagai pemantau. Sanksi atau konsekuensinya apa? Itu sebagai pemantau. Ini posisi guru yang berikutnya, posisi kontrol berikutnya yaitu manajer. Sebagai seorang manajer berarti membimbing. Nah, ini posisi yang kita idam-idamkan Bapak Ibu ya. Jadi sebagai seorang manajer, guru berbuat sesuatu bersama dengan anak, mempertanggungjawabkan perilakunya, dan anak menemukan solusi atas permasalahannya sendiri melalui restitusi. Nah, ini. Jadi posisi kontrol manager nanti itu akan selaras dengan restitusi. Jadi tidak yang tadi sebagai penghukum atau sebagai teman, pembuat rasa bersalah, pemantau, tapi di sini berbeda, manajer, yaitu bersama dengan anak mempertanggungjawabkan perilakunya dan anak menemukan solusi. Nah, contohnya seperti apa? Apa yang kita yakini? Nah, ini sudah masuk ke manajer. Jadi kembali lagi Bapak Ibu. Jadi awalnya itu dari kesepakatan kelas yang sudah dibuat, baru nanti akan posisi kita sebagai manajer. Kemudian nanti kalau misalkan ada anak yang melakukan kesalahan seperti itu atau tidak sesuai dengan kesepakatan kelas, ya nanti akan kita atasi melalui restitusi.
Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Nah, ini juga posisi sebagai manajer seperti itu. Jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu? Jadi anak-anak itu benar-benar introspeksi diri. Tuh. Apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Nah, itu memang harus seperti itu. Jadi tidak langsung kita menjudge anak itu salah, kemudian kita juga langsung memberikan solusi, tidak. Tapi biarkan anak-anak melalui beberapa proses itu. Oke, lanjut. Nah, ini restitusi. Nah, restitusi merupakan proses menciptakan kondisi bagi anak untuk memperbaiki kesalahan mereka. Jadi mereka berusaha memperbaiki kesalahannya sendiri atas inisiatifnya sendiri, bukan karena paksaan dari kita sebagai seorang guru. Sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Kalau mereka anak-anak yang jujur seperti itu, maka karakter jujur itu akan terus melekat pada diri anak sampai nanti meskipun mereka sudah dewasa. Ini menurut Gosen tahun 2004. Gosen bukan Gojek ya. Nah, ini Bapak Ibu segitiga restitusi. Jadi segitiga restitusi ini kalau ada suatu masalah, yang pertama apa? Kita harus berusaha menstabilkan identitas. Nah, seperti apa? Gini, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Nah, itu menstabilkan identitas. Jadi Bapak Ibu, kalau misalkan ada anak yang berbuat tidak sesuai dengan aturan, tidak sesuai dengan kesepakatan seperti itu, silahkan anak tersebut dipanggil berhadapan langsung berdua. Coba kita terapkan restitusi ini. Jadi jangan anak-anak itu kita bentak seperti itu di depan teman-temannya seperti itu, karena pastinya akan menimbulkan akan selalu diingat jangka panjangnya itu. Itu menstabilkan identitas. Kemudian yang kedua, menanyakan keyakinan. Nah, tadi katanya sama keyakinan kelas. Keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati. Jadi balik lagi, dasarnya adalah keyakinan kelas atau kesepakatan kelas. Kemudian kamu ingin menjadi orang seperti apa kok sampai melakukan itu? Seperti itu. Kemudian yang ketiga yaitu validasi tindakan yang salah. Nah, di sini divalidasi Bapak Ibu. Kamu tentu punya alasan mengapa kamu melakukan itu. Jadi tidak langsung menjudge. Jadi kita kasih kesempatan kepada anak-anak untuk menyampaikan. Kamu pasti punya alasan. Kenapa kamu kok sampai terlambat seperti itu? Kemudian adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan seperti itu. Jadi kalau misalkan terlambat seperti itu, kira-kira yang kamu lakukan itu benar atau salah? Oh, kalau memang salah, keyakinan kelas yang mana? Kemudian juga alasannya apa? Kemudian juga kamu mau berubah mulai kapan? Caranya berubah bagaimana? Itu yang menjawab adalah anak-anak sendiri, bukan kita sebagai didik. Nah, ini contoh penerapan restitusi. Jadi mulai yang pertama tadi ya, menstabilkan identitas atau mengidentifikasi suatu masalah. Apa yang terjadi? Ini contohnya, anak melempar benda di kelas. Nah, kadang ini anak-anak melempar kertas kan yang udah diremas-remas, kemudian terkena kepala temannya. Nah, menurut anak yang melempar itu adalah sesuatu yang seru kan? Dia bisa melempar seperti itu, dia senang. Itu merupakan motivasi tadi. Merupakan kebutuhan. Mereka butuh kesenangan seperti itu. Nah,
memahami kebutuhan dasar apa. Ternyata anak tersebut sedang memenuhi kesenangan, mereka ingin senang, seperti itu. Kemudian yang ketiga, memecahkan masalah bersama. Jadi didiskusikan masalahnya itu berdua dengan anak tersebut, menanyakan solusi yang dapat dilakukan. Nah, ini penerapan dari restitusi. Iya, ini kemarin sempat juga sama kelas 98 juga sama ulum. Jadi memang apa itu kita manggil hanya berdua, seperti itu. Demikian Bapak Ibu paparan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Monggo kalau misalkan ada yang mau ditanyakan. Baik, terima kasih Bu Ika atas pemaparannya tentang budaya positif di sekolah. Bapak Ibu mungkin ada yang mau ditanyakan, kami persilakan. Baik, terima kasih Bu Weni. Bu Weni jangan sulit-sulit ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ilmunya Bu Ika. Saya garis bawahi tentang restitusi ya Bu Ika. Tapi saya juga evaluasi diri ke diri saya. Ketika di masjid Bu Ika, apakah saya bisa menerapkan restitusi? Karena perbandingan yang manut dan tidak manut itu lebih banyak yang tidak manut Bu Ika. Dan apakah saya harus manggil satu-satu? Saya nggak jadi sholat dengan anak-anak. Begitu. Apakah restitusi ini hanya untuk intern di kelas? Seperti itu. Terima kasih. Iya. Kasih aplaus buat Bu Weni. Terima kasih Bu Weni. Aduh, ini ya betul Bapak Ibu, kalau di masjid itu pastinya itu banyak anak-anak yang ya seperti itu. Nah Bapak Ibu, ini untuk restitusi ini bukan tidak kita lakukan pada saat itu langsung, tidak, tapi biasanya kita lakukan di luar jam, seperti itu. Nah itu. Terus Bapak Ibu, apakah kemarin itu ada yang seperti ini? Sudah saya tetapkan, sudah diterapkan restitusi, anaknya sudah berubah, tapi setelah jarak berapa balik lagi, seperti itu. Nah ini Bapak Ibu, ini memang untuk restitusi ini kan harapannya kita menumbuhkan motivasi intrinsik dari diri anak sendiri. Jadi tidak ada paksaan dari luar. Kita itu pinginnya seperti itu. Dan posisi yang kita inginkan itu adalah manajer. Kita membimbing anak-anak seperti itu. Nah, terus tapi tadi balik lagi, apakah tidak boleh kita sebagai penghukum seperti itu? Jadi di sini memang yang lebih baik itu posisi kontrolnya sebagai manajer, dan di sini pemecahan masalahnya melalui restitusi. Jadi bukan konsekuensi atau hukuman. Namun apakah tidak boleh diterapkan? Ya tetap silahkan boleh diterapkan seperti itu. Jadi kalau bisa Bu Weni di masjid, karena banyak sekiranya anak yang memang benar-benar luar biasa, monggo bisa dipanggil berhadapan seperti itu. Insya Allah berikutnya mereka akan lebih lebih ya kita optimis saja. Biasanya kan anak-anak atau kita sendirilah kalau kita ngomong langsung seperti ini kan enak daripada langsung di forum seperti itu. Oh kamu gini seperti itu. Kalau misalkan langsung ngobrol berdua seperti itu untuk mencari penyelesaian masalah lebih enak seperti itu, dan anak pun juga akan lebih menghormati kita seperti itu. Mungkin itu saja dari Bu Weni. Mohon maaf kalau misalkan kurang berkenan. Baik, Bapak Ibu mungkin ada pertanyaan yang lainnya? Tidak ada. Oh baik, Bu Titi. Silahkan Bu Titi.
Terima kasih. Kalau dengar paparan Bu Ika mulai awal mungkin saya tidak 100% mengikuti. Kayaknya teori pendidikannya Bu Ika itu bagus banget gitu loh ya. Tapi kendalanya, kenyataan di lapangan banyak sekali anak itu yang ibaratnya itu diobong gak kobong, diumbah gak teles. Aku kudu sabar ya apa meneh Bu Ika, matur suwun. Iya Bu Titi, Masya Allah. Ini ya Allah, anak ini diomongin orang kenek seperti itu ya, diomong gak kopong, di apa kan, diumbah kata. Iya, kita di sini mencoba Bapak Ibu ya. Jadi saya mendapatkan ini tuh memang dari setelah mempelajari membaca modulnya guru penggerak seperti itu. Nah, memang saya akui memang luar biasa Bapak Ibu merubah mindset saya mulai dari awal ya. Jadi mulai dari awal terkait dengan filosofi pendidikan oleh KHD itu memang benar-benar sudah merubah otak saya seperti itu. Kemudian juga terkait ini. Nah, ini untuk anak-anak yang seperti itu. Sekali lagi tadi sama dengan Bu Weni, silahkan Bapak Ibu memposisikan diri sebagai posisi control manager, jadi membimbing, mengarahkan anak-anak seperti itu, bersama dengan anak mencari solusinya seperti apa. Nah, di sini jadi silahkan anak tersebut dipanggil di luar jam pembelajaran seperti itu. Jadi silakan dipanggil, berhadapan berdua seperti itu, ngomong-ngomong seperti itu. Jadi ngomong yang santai, ngomong yang enak seperti itu. Jadi biar tidak ada beban seperti itu. Ya, saya juga berharap Bu Titi dan Bapak Ibu guru yang lain, semoga kita semuanya di sini bisa bersinergi. Karena di sini saya hanya bisa menyampaikan seperti ini. Kalau semisal Bapak Ibu semuanya bisa menerimanya, itu juga alhamdulillah. Jadi kita bisa bersama-sama ya membangun budaya positif yang ada di sekolah ini seperti itu. Sehingga anak-anaknya tadi itu yang awalnya diobong itu gak kobong dan diumbah gak teles seperti itu, semoga next berikutnya itu bisa diumbah itu biar teles kepes seperti itu ya. Itu pokoknya muncul dari dirinya sendiri. Jadi kita panggil anak itu baik-baik seperti itu, tanpa ada paksaan seperti itu. Kita mencoba, pastinya waktunya yang susah ini, mencari waktunya itu. Nah, monggo mungkin bisa diluangkan pas hari Jumat seperti ini ya Bapak Ibu ya. Jadi pas siang mungkin kalau bisa dipanggil seperti itu. Kamu tahu kenapa kok Ibu panggil seperti itu. Nah, itu misalkan anaknya jawab tahu atau tidak, monggo nanti bisa dilanjutkan dengan menggunakan restitusi ini. Oke, mungkin itu dari saya Bu Titi, terima kasih. Semoga berkenan. Nanti kalau tidak berkenan, saya berikan modulnya, saya belajar juga. Oke, monggo. Baik, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Harapannya dengan diseminasi yang disampaikan sama Bu Ika, kita bisa membuat suatu perubahan di lingkungan sekolah kita agar menjadi sekolah yang aman, nyaman bagi semua warga sekolah. Nah, perubahan itu dari mana? Awalnya dari kita sebagai pendidik, begitu ya. Terima kasih Bu Ika. Semoga ini bermanfaat bagi kita ke depannya. Untuk menutup acara, mari kita ucapkan hamdalah terlebih dahulu. Alhamdulillah. Terima kasih Bapak Ibu atas waktu dan kehadirannya untuk ada di ruang guru. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.